Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menyuguhkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Aku Dinobatkan Sebagai Raja Jin Kafir. Kisah mistis ini dituturkan oleh Yusrizal. Dia adalah seorang anak manusia yang telah dinobatkan sebagai Raja Jin Kafir akibat ilmu sesat yang dijalankan dan dikuasainya. Pada awalnya, pengalaman nyata yang sangat mendebarkan ini takkan pernah kubeberkan untuk diketahui umum. Tapi setelah bersimpuh dalam luapan zikir dan bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk pelajaran bagi umat manusia bahwa perbuatan sesat yang pernah kulakukan bisa menjadi hal yang baik sebagai pedoman perjalanan bagi manusia. Setidaknya agar siapapun jangan sampai mengikuti jejak jahat dan sesat yang pernah kulakukan. Aku adalah seorang perantauan dari daerah Sumatera Utara. Sewaktu aku sekolah di SMU, pernah cintaku ditolak oleh seorang gadis teman sekolahku. Betapa sakit hatiku. Perasaan inilah yang menimbulkan dendam membara di hatiku untuk dapat menaklukkan wanita yang pernah menolak cintaku itu. Selepas sekolah di SMU itu, aku pun merantau ke Pulau Jawa untuk mencari guru yang dapat mengajarkan ilmu-ilmu untukku. Ada 3 orang guru yang kutemukan, dan aku tak kesulitan mengamalkan ajaran-ajarannya yang ternyata sesat itu. Aku tak perlu menyebutkan siapa saja nama guruku tersebut. Yang jelas mereka tidak kentara sebagai guru yang mengajarkan ilmu-ilmu sesat, sebab sikap dan perilaku mereka yang sangat baik dan ramah. Menurut salah seorang guruku, aku diangkat sebagai murid kesayangan karena aku dianggap sebagai anak bungsunya. Mungkin karena usiaku yang masih muda, tapi berani mencari ilmu-ilmu sangat langka. Ringkas cerita, dari ketiga guru itu, aku mendapatkan berbagai macam ilmu langka yang sesat. Contohnya ilmu menghilang, ilmu untuk menghidupkan orang mati, ilmu untuk kekebalan, dan ilmu agar tidak dapat mati atau batara karang. Semuanya aku pelajari di samping segudang ilmu-ilmu lainnya. Sebagai sarana ritual ilmu-ilmu itu, aku harus melakukan tindakan yang sangat keji. Untuk ilmu menghilang misalnya, aku harus menculik seorang bayi yang harus kurebus. Kemudian uap rebusan bayi ini kuhirup setiap malam. Tak hanya itu, aku pun berhasil mengambil tali kain kafan dari gadis perawan yang meninggal dalam hari Jumat Kliwon. Untuk mendapatkan ilmu karang, setiap malam aku harus minum darah ayam hitam atau ayam cemani. Sedangkan khusus untuk malam Jumat, aku harus minum darah 2 ekor ayam cemani. Juga setiap malam, aku harus minum dan mandi air laut. Untuk mempertajam kekuatan ilmu, aku pun diharuskan memperkosa seorang gadis yang masih suci sebagai salah satu syarat dari lelakon yang kujalani. Setelah menyelesaikan semua ritual, pernah aku coba untuk membuktikan keampuhan dari ilmu-ilmu tersebut. Ceritanya ketika ada serombongan pembawa jenazah yang mengusung keranda untuk dikuburkan, maka aku pun mengikuti mereka dan diam-diam aku sembunyi. Kujentikan jariku sambil membaca mantra untuk menghidupkan orang mati. Astaga, mayat dalam keranda tersebut terlihat bergerak-gerak. Lalu aku tutup kembali mantra tersebut karena orang-orang yang membawa keranda tersebut jelas ketakutan. Pernah juga suatu ketika pohon kelapa yang kutunjuk dengan jariku tiba-tiba roboh. Ya, itulah bukti dari betapa dahsyatnya kekuatan ilmu sesat yang berhasil kujalankan. Setelah merasa cukup dengan ilmu sesat itu, maka aku pun dinobatkan sebagai Raja Jin Kafir. Penobatan ini memang tidaklah berlebihan, sebab pengikut yang mengawalku ada 11 jin kafir. Aku pun disumpah tidak akan mati
Artinya, ilmu Batara Karang telah mendarah daging dalam diriku. Walaupun kelak aku mati, maka jasadku akan hidup seperti jenglot. Tetapi bukan berarti aku puas dengan ilmu-ilmu yang kumiliki. Pokoknya aku jadi selalu penasaran, selalu tidak pernah puas. Aku pun berpraktek sebagai dukun santet yang di daerah pusat perkulakan terbesar di Jakarta. Kebanyakan klienku adalah orang-orang keturunan Cina. Aku tidak terima order untuk menyantet kaum muslim, wanita dan anak-anak, khususnya untuk para pedagang yang bersaing dalam usaha. Maka aku kerjakan order tersebut seakan-akan orang yang dituju tersebut menderita sakit medis. Karena kebanyakan mereka sakit dibawa ke rumah sakit, maka mudah sekali bagiku untuk masuk ke rumah sakit ruang ICU tanpa diketahui orang. Untuk masuk ke rumah sakit ruang ICU tanpa diketahui orang, di sana kujentikan jariku dan matilah orang tersebut. Dokter menganalisa orang tersebut mati karena jantung atau pendarahan otak. Sudah banyak sekali aku membunuh orang dengan begitu mudahnya, dengan imbalan yang sangat tinggi. Tetapi herannya, uang hasil menyantet orang tersebut selalu tidak terasa cukup, selalu habis. Ya, selalu habis bagiku. Dalam pada itu, aku pun menikah dengan gadis kampungku. Lama-kelamaan, mertuaku mengetahui apa pekerjaan dan kebiasaan-kebiasaan anehku. Ini berawal karena mertuaku tahu kalau setiap malam aku harus minum darah ayam cemani dan air laut. Ketika tahu bahwa salah satu sifatku selalu penasaran dan tidak pernah puas, maka suatu hari mertuaku menantangku. Kamu boleh saja berbangga hati karena tak ada musuhnya. Semua manusia kalah padamu. Tapi ada satu manusia yang tidak bisa kamu kalahkan, kata ayah mertuaku. Siapa itu, Bapak? Di mana orang itu? Dia pasti belum tahu siapa aku, ujarku sombong. Dia adalah Bapak Kiai Haji M. Ibnu Mutakin, pimpinan pengajian kami. Demikian jawaban tegas mertuaku. Maka aku pun berangkat dengan mertua menuju ke tempat pengajian mertuaku di daerah Jakarta Selatan. Ketika aku mau masuk ke dalam rumah tersebut, jin pendampingku tak ada yang mau ikut masuk. Setelah aku paksa masuk, akhirnya mereka minta agar di pagar gaib jarak antara tempatku duduk Bapak Kiai tersebut. Maka aku pun membaca mantra untuk membunuh Pak Kiai itu. Tetapi meleset, Pak Kiai tersebut masih duduk tegar. Justru yang mati adalah jin anak buahku. Setiap kali aku menunjuk ke arah Pak Kiai sambil menjentikan jariku, maka saat itu pula terdengar jeritan kesakitan anak buahku yang berjumlah 11 itu. Rupanya mantra pembunuh yang kurapakkan malah membunuh jin anak buahku. Akhirnya tinggallah aku seorang diri menghadapi Pak Kiai. Sesaat kembali ku baca mantra pamungkas sambil menunjuk ke arah Pak Kiai tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu, sekujur tubuhku terasa panas dingin, berkeringat dan bergetar. Aku benar-benar tidak berdaya. Tapi aku bersyukur. Rupanya itulah mungkin hidayah dan kebesaran Allah terbuka dalam benak jiwaku. Akhirnya aku pun menyerah kalah. Aku pun sadar dan bertaubat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Bapak Kiai tersebut, aku pun dituntut untuk sholat taubat, mohon ampunan atas dosa-dosaku, dan aku pun memohon agar dibersihkan jiwa ragaku dari ilmu-ilmu sesat yang telah mendarah daging itu. Pak Kiai memintaku untuk memegang dan mencium Al-Quran, tetapi anehnya, tanganku tak mau dan tak bisa menyentuh kitab suci itu. Selalu meleset dan tidak mau menempel. Akhirnya aku jadi ingat, pernah dulu sewaktu menuntut ilmu-ilmu sesat itu, aku disuruh, membuang kotoran di atas kitab suci Al-Quran tersebut oleh salah seorang guruku. Sungguh betapa nista dan terkutuk perbuatan ini. Aku sadar dan tidak kulakukan perintah sesat tersebut. Hingga kini, guruku yang kusebut Kiai Murtad tersebut
masih mencari-cariku. Berkat bimbingan Kiai Haji M. Ibnu Mutakin, semua kekuatan hitam itu berangsur sirna. Aku kini sudah insaf dan aku bertekad, cukup aku sendiri yang menjalani kenyataan hidup seperti ini. Jadi manusia kafir yang sesat dengan ilmu-ilmu yang sulit kulepas. Meski aku sudah disumpah dan dinobatkan sebagai Raja Jin Kafir, namun berkat bantuan dan bimbingan Kiai Haji M. Ibnu Mutakin, sedikit-sedikit aku sudah bisa berpikir untuk membuang ilmu-ilmu tersebut. Betapa bodoh dan berdosanya aku mengingat perbuatan-perbuatanku. Seakan-akan tiada maaf dan ampun dari Allah. Aku menyesal sekali dengan tindakan-tindakanku di masa lalu yang penuh berlumur dosa. Kini dalam zikirku bersimpuh di kaki-Mu ya Allah. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.